Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan terkait dengan jenis-jenis pemusatan data yang lain. Kita akan ngebahas terkait dengan kuartil, desil, dan persentil. Kuartil sendiri merupakan bilangan pembagi yang membagi seperangkat data menjadi 4 bagian yang sama setelah data-data tersebut diurutkan. Jenis dari kuartil ada 3. Kuartil pertama disimbolkan dengan Q1, kuartil kedua Q2, dan kuartil ketiga Q3. Gimana cara mencari kuartil? Kalau kuartilnya data tunggal, maka kita mencari letaknya kuartil itu tinggal masukin QI sama dengan nilai yang ke I. I itu kan ada 3, 1, 2, 3. Berarti kalau misalnya I pertama, 1 dikali N ditambah 1 dikali dengan I, N-nya itu adalah banyak data. Jadi kalau banyak datanya 7 ya berarti 7 ditambah 1 dikali dengan misalnya kuartil pertama atau kuartil kedua atau kuartil ketiga dibagi dengan 4. Langsung ke contoh soal. Kalau misalnya kita punya nilai berikut, ya diminta untuk mencari kuartilnya. Yang pertama adalah urutkan terlebih dahulu data berikut. Setelah itu kita menentukan banyak data. Baru kita cari nilai kuartilnya. Nilai kuartil pertama berarti I-nya 1, dan banyak datanya 7. 7 ditambah 1 dikali 1 dapatnya 2. Letak data kedua itu adalah nilai 7. Begitu seterusnya. Letak data keempat nilai 7. Letak data keenam nilai 9. Diperolehlah Q1, Q2, dan Q3-nya adalah 7, 7, dan 9. Itu kalau datanya tunggal. Nah, kalau kuartil data kelompok atau datanya berdasarkan distribusi frekuensi, pertama kita harus menentukan terlebih dahulu letak data. Sama kayak rumus yang tadi, letak data mencarinya Q1, Q2, Q3. Selebihnya kita mencari dengan nilai kuartil, dengan formula kuartil berikut. Ini sama aja ya, Q1 sama dengan L1. L1 tadi itu apa? Batas kelas bawah. Terus D-nya ini adalah panjang kelas. Ya, N-nya itu adalah banyak data. Sigma F itu adalah frekuensi sebelum data Q1 atau Q2 atau Q3. F ini adalah frekuensi untuk Q1, Q2, atau Q3. Kita langsung masuk ke contoh soal. Ya, kalau diminta untuk mencari nilai kuartil pertama, kedua, dan ketiga dari data nilai ujian ekosistem 80 siswa kelas 10 IPA. Yang pertama, kita mau mencari kelas Q1 dulu. Nih, kelas Q1 banyak datanya berapa? 80 dibagi dengan 4. Ya, 80 dikali 1 kan ada satunya di sini ya. Dibagi dengan 4 jadi dapat 20. Kita lihat yang frekuensinya 20 di daerah mana? Oh, di daerah sini. Ya, nih. Data frekuensi 20 tuh daerah sini. Berarti di rentang kelas 60 sampai 64. Kita dapat deh batas bawahnya. Tadi ingat nggak? Batas kelas bawah itu dikurang dengan 0,5. Jadi 60 dikurang 0,5 dapatlah 59,5. D itu panjang kelas. Panjang kelasnya 60, 61, 62, 63, 64, 5. Dapat. Selanjutnya sigma F. Sigma F itu frekuensi sebelum data kuartil pertama. Kan tadi datanya di sini nih. Di 13. Berarti frekuensi sebelumnya jumlahnya adalah 7. Ya. Ingat sigma itu jumlah. Kalau jumlah sigma sebelumnya berarti 4 ditambah 3 adalah 7. Sekarang FQ1 frekuensi kuartil pertama berapa? Bukan 13 ya, itu 15. Salah. 15 ya. Dapat deh Q1-nya dengan masukin rumus jadi dapat 61,5. Ingat ya teman-teman, cara checkingnya adalah nilai ini harus ada di rentang kelas kuartil ini. Kalau tidak, berarti ada yang salah. Seperti itu ya.
Untuk Q2 sama aja cara carinya. Q3 juga sama saja. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke desil. Kalau kuartil tadi membagi seperangkat data menjadi 4 bagian yang sama, nah kalau dia desil itu membagi menjadi 10 bagian yang sama. Jadi nanti akan ada 9 jenis desil. Desil pertama sampai desil ke-9. Rumusnya sama tadi. Kalau desil tunggal tinggal aja DI, I-nya itu I1 sampai dengan I9. I1 berarti I-nya 1. I9 berarti desil ke-9 berarti I-nya 9. N-nya tetap banyak data. Nah, ini kalau yang datanya kelompok sama seperti tadi ya. Kalau dia persentil. Nah, kalau dia persentil itu baik, sekarang kita masuk ke persentil. Kalau persentil itu membagi menjadi 100 bagian yang sama. Ya, kalau tadi kuartil membagi menjadi 4 bagian yang sama, desil menjadi 10 bagian yang sama, kalau persentil menjadi 100 bagian yang sama. Ya, notasinya P, berarti akan ada P1 sampai dengan P99. Caranya sama tadi dengan kuartil. Jadi P1, I-nya itu 1, ya, berarti kalau P persentil ke 99 ya tinggal dicari 99 dikali dengan banyak data ditambah 1 dibagi 100. Untuk data kelompoknya juga sama. Oke, baik, sekian untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.